Berikutnya sebagai pamungkas ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rahman Hakim, MPD, terkait dengan Madrasah Al-Quran dan Pesantren Efektif. Saya bacakan dulu sebelum saya persilakan kepada Ustadz Hakim. Nama lengkap Bapak Dr. Rahman Hakim, ya Rahman Hakim, MPD. Tempat tanggal lahir Balikpapan 9 Januari 1982. Beliau S1-nya pendidikannya Sarjana Sains di Unpad Bandung, mengambil magister S2 di pendidikan UPI Bandung, ya, dan S3-nya ya filsafat pendidikan di UIN Bandung, begitu. Saat ini beliau adalah Ketua Yayasan Darul Bayan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Bayan Sumedang, serta Direktur Darba Institute, ya, dan Sekretaris Asosiasi Robot Edukasi Indonesia. Demikian CV dari pemateri kita yang keempat, yang terakhir. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Ustadz Hakim untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, Ustadz. Baik, terima kasih. Syukron jazakallahu khair ke Ustadz Agus Suryana yang telah memberi kesempatan kepada saya, dan pada kesempatan ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya dan bagi kami semua untuk bisa bersama para hadirin sekalian di Zoom meeting, ya, Profesor Dr. Haji Syahidin MPD, kemudian juga Profesor Dr. Khairul Rahman MPD, Ustadz Asep Sudrajat SOS, ya, dan rekan-rekan semua, ya, para praktisi pendidikan termasuk orang tua ada di dalam webinar pendidikan Islam di kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini insyaallah saya akan mencoba berbagi, ya, dengan apa yang saya dan rekan-rekan termasuk orang tua yang sudah kami kerjakan sejak 8 tahun yang lalu, ya, mengkaji konsep sekaligus mempraktikkan pendidikan Islam di tengah arus atau dominasi pendidikan sekuler saat ini, ya, yang kemudian terlembagakan, yang kemudian kami beri nama Madrasah Al-Quran, ya, kemudian kami beri nama juga Pesantren Efektif, gitu kan, ya, sebagai bentuk sumbangan kami kepada umat Muhammad SAW, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kami kaji, apa yang telah kami praktikkan ini bermanfaat buat umat untuk mewujudkan suatu pendidikan Islam yang mudah, ya, kemudian terjangkau dan berpengaruh, gitu kan, ya. Nah, saya ingin mengawali dari kajian kami tentang pendidikan Islam itu sendiri, ya, yaitu seperti apa profil pendidikan Islam atau pendidikan berasaskan Islam. Karena bisa jadi, ya kan, ya, kita akan menemukan bentuk pendidikan Islam bahkan terlembagakan, entah itu dalam bentuk sekolah, madrasah atau pesantren, tapi asasnya kok bukan Islam, gitu kan, ya, sekuler, gitu kan, ya, gitu. Padahal asas dari pendidikan Islam itu kan mestinya Islam itu sendiri, sebagaimana yang ditegaskan oleh Prof. Khairul, gitu kan, ya, bagaimana akidah ini menjadi basis atau fondasi dari pendidikan Islam. Nah, kami di Darba Institute bahwasanya
yang menjadi asas atau standar dari pendidikan Islam itu mestilah ya akidah Islam dan hukum syara yang terpancar. Karena itu kurikulum yang dibangun itu benar-benar harus bersumber dari akidah Islam atau tadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi ketika apa namanya ketika ada materi-materi katakanlah seperti itu yang bertentangan dengan akidah Islam, maka harus dibuang. Ketika dia tidak bertentangan dengan akidah Islam, ketika dia tidak bertentangan dengan hukum syara, maka mesti kita integrasikan dengan spirit atau ruhani Islam. Jadi apapun materinya, apapun pelajarannya, ya, peserta didik, ya, murid, santri, ya, ini kita bawa kepada suatu kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga budayanya, ya, budaya ketika kita belajar, ya, dalam lembaga, gitu kan, lembaga pendidikan tadi entah sekolah, madrasah atau pesantren, ya, bahwasanya di dalam hukum syara yang lahir dari akidah Islam itu kehidupan pria dan laki-laki dan perempuan, ya kan, santri laki-laki dan santriwati, ya, itu harus dipisahkan. Siswa laki-laki, siswa perempuan itu harus dipisahkan. Terkecuali memang ada hajat-hajat yang itu mereka mesti berinteraksi. Dan rasa-rasanya kalau kita kemudian refleksikan dengan praktek pendidikan populer saat ini, itu sangat jauh bahkan bertentangan dengan asas atau standar akidah Islam untuk hukum syara itu. Kemudian tentang pendidikannya itu sendiri atau pendidikan Islam itu, ya, dalam hal ini apa sih itu pendidikan Islam? Nah, ini rasanya ini kontra, ya, pro kontra pendidikan baik konsep maupun praktek saat ini itu menurut kami itu berawal dari suatu pertarungan ontologis, ya, definisi dari pendidikan itu, ya. Nah, bagi kami pendidikan itu adalah proses manusia menuju kesempurnaan, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Praktiknya ya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salaf, ya. Kalau merujuk apa yang disampaikan Profesor Haji Sahidin tadi, insan kamil, gitu ya, insan sempurna yang direpresentasikan oleh sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita tidak bisa sesempurna Rasulullah SAW, setidaknya kita menjalani suatu proses di suatu jalan atau manhaj menuju itu, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tentunya akan berbeda, ya, karena ketika definisi ini tidak seperti ini, maka secara praktik dan outcome bahkan impact-nya akan berbeda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Asud barusan, gitu kan, ya. Ketika pendidikan itu termaterialisasi, ya, tujuannya mengejar ijazah dan bekerja, maka sebenarnya mereka terdidik atau tidak, gitu kan, ya, seperti itu. Nah, kemudian bicara pendidikan Islam, maka yang menjadi domain ketika kita mengkaji, ya, seperti apa pendidikan Islam itu, ya, maka ini adalah domain saqafah Islam. Apa itu saqafah? Yaitu pengetahuan-pengetahuan yang bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan filsafat, ya, bukan filsafat, ya. Jadi kita akan seperti apa pendidikan Islam, konsepnya, prakteknya, bagaimana KBM-nya, bagaimana teknik penilaiannya, itu domainnya itu adalah domain saqafah, ya, bukan filsafat. Karena itu salah satu tantangan pendidikan Islam ketika berhadapan dengan pendidikan sekuler, sebenarnya tantangan kita bukan hanya dalam ranah aksiologis, ya, karena fungsi dari pendidikan itu, tapi kita sebenarnya sedang bertarung secara ontologis dan epistemologis, ya, epistemologis. Nah, tetapi ingat, ya kan, ya, Islam agama yang paripurna, terbuka, ya, terbuka bagi pengetahuan, ya. Islam adalah satu-satunya agama yang itu menjunjung tinggi pengetahuan. Karena itu dalam konteks pendidikan Islam, Islam masih membuka diri bagi inovasi terhadap alat ataupun cara pembelajaran berikut penilaiannya, gitu kan, ya. Jadi ketika alat itu adalah kitab, kemudian zaman berkembang, bisa saja alat itu berubah dalam bentuk tablet, laptop dan sebagainya. Begitu cara pembelajaran, ya. Karena itu
Islam itu memberikan space sebesar-besarnya terhadap pengembangan model pembelajaran, ya, metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, dan lain dan seterusnya. Selama tadi tidak bertentangan dengan agenda Islam dan hukum syara. Nah, karena itu kajian-kajian pendidikan Islam mestilah secara personal memiliki kapasitas ya untuk melakukan istinbat ya atau istidlal ya, mengkaji nas-nas di dalam sumber-sumber wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latar belakang. Ini sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Sahidin ya kan ya. Ketika kita ingin pendidikan itu sebenarnya tidak lepas dari kesadaran kita sebagai manusia. Kita harus mesti tahu dulu manusia ini siapa. Karena itu ketika kita ingin tahu manusia dari sudut pandang manusia, itu antroposentris. Seperti itu para filosof memandang, gitu ya, filsafat memandang. Tetapi Islam menawarkan bagaimana ketika kita ingin mendefinisikan pendidikan, membangun konsep dan praktek, itu harus dari sudut pandang pencipta manusia itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu satu sebagai Abdullah, gitu kan ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian juga sebagai khalifatul fil ard, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, sebagai pemakmur bumi ini, gitu. Nah, karena itu, ya kan ya, agar rumusan yang tepat, ya, bagaimana Abdullah, ya, fungsi Abdullah, fungsi khalifah fil ard itu ada dalam diri manusia, maka pendidikan itu mestilah ditujukan untuk membentuk kepribadian Islam atau as-sakhsiyah al-islamiyah dan, nah ini dia yang sering kita lupakan, dan life skill, ya, life skill atau keterampilan untuk hidup, ya. Jadi jangan sampai nanti ada santri fasih betul dalam kajian kitab, tapi tidak terampil dalam hidup sehingga pragmatis melakukan kemaksiatan dalam hidup, ya kan ya, nyolong, nyuri, jambret, ya, dan sebagainya. Nggak seperti itu, ya. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk kepribadian Islam atau saksiyah al-islamiyah. Nah, targetnya apa? Targetnya itu dalam jangka pendek di lembaga pendidikan Islam secara personal itu adalah membentuk saksiyah para peserta didik. Tasdifus saksiyah. Jadi membentuk kepribadian peserta didik. Nah, yang namanya peserta didik kan individu-individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Nah, target lebih jauh lagi adalah bagaimana taskiful ummah, ya, membentuk kepribadian umat dengan cara apa? Mengembangkan tanmiyatus saksiyah, mengembangkan kepribadian individu-individu tadi yang dididik di suatu lembaga, ya. Nah, nanti lembaganya apa saja. Nah, kemudian ada sekali banyak istilah ya bagi pendidikan Islam ini. Ada tarbiyah, ya kan ya, ini diadopsi oleh Universitas Islam Negeri, ya kan ya, Sunan Gunung Jati Bandung, ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pendidikan mungkin maksudnya. Ada istilah tadris, ya, prodi tadris fisika, tadris kimia dan sebagainya. Ada istilah tahzib, ada istilah takdib, tetapi kami ya di Darba Institute itu lebih memakai istilah taklim, ya. Mengapa istilah ini yang kami tonjolkan? Karena taklim ini banyak berbicara tentang, ya, salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu akal, ya, akal. Wa 'allama adamal asma'a kullaha, 'allama yu'allimu ta'liman, ya. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan banyak makna kepada Adam alaihissalam, kemudian dipresentasikan dalam bentuk bahasa. Dari bahasa itu kemudian manusia dinamis, ya, kemudian menghasilkan memiliki banyak pengetahuan, menghasilkan banyak pengetahuan, berkreasi, berinovasi sesuai dinamika kehidupan manusia hingga kini. Nah, kemudian
kajian kami ya, dalam proses kegiatan belajar mengajar ya, ada istilah khitoban fikrian, kemudian talakian fikrian ya. Khitoban fikrian itu artinya menyampaikan pemikiran. Jadi dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, apapun bentuknya ini, entah itu kiai kepada santri, guru kepada siswa atau murid, trainer kepada trainee gitu kan ya, itu mesti khitoban fikrian, menyampaikan pemikiran. Adapun peserta didik itu talakian fikrian, menerima pemikiran. Nah, karena kritik kita kepada bentuk KBM kebanyakan bukan menyampaikan pemikiran. Ini mobil khusus di pesantren. Ketika santri-santri buka kitab kuning, turos ya, itu hanya sekedar menerjemahkan, ya, menyampaikan makna saja, bukan menyampaikan pemikiran. Padahal aktivitas taklim itu, allama yu'allimu ta'liman tadi adalah menyampaikan suatu proses pemikiran. Jadi mesti ada fakta-fakta yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Harus ada faktanya. Kalau bahasa kami al-waqi, al-mahsusah. Jadi ada suatu realita yang bisa ditangkap oleh panca indera. Sehingga kemudian ketika kajian kitabnya sudah banyak, tetapi ketika hanya sekedar menyampaikan makna, tidak terbentuk pemikiran, pemahaman, maka jauhlah dari kepribadian, apalagi kepribadian Islam. Adapun Islam, pendidikan Islam juga mengakui ada pengetahuan yang dibangun berdasarkan eksperimen atau tajribian, ya. Bahkan dalam catatan sejarah, ya kan ya, ketika putra-putri kaum muslimin dididik dengan khitoban fikrian, talakian fikrian, akidahnya kuat, akhlaknya bagus, ya. Bagaimana Al-Qur'an menjadi motivasi, bahkan tujuan-tujuan agama menjadi orientasi. Mereka melakukan proses tajribiyah, eksperimental, menghasilkan inovasi-inovasi, temuan-temuan dalam bidang sains, teknologi, dan rekayasa. Itu udah tidak bisa dipungkiri dalam catatan sejarah. Bagaimana aktivitas tajribian ini erat kaitannya dengan keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang khitoban fikrian dan talakian fikrian. Kemudian dalam pendidikan Islam, kaidah belajar ilmu untuk amal. Nah, ini tadi disinggung banyak oleh Ustadz Asep Sudrajat, ya kan ya. Bagaimana sekarang itu pengetahuan atau katakanlah juga termasuk ilmu atau sains, teknologi, dan rekayasa, itu dipakai bukan untuk amal, tapi untuk bekerja lebih banyak untuk berbenah dalam konteks life skill, keterampilan hidup, daripada kemudian membentuk kepribadian Islam peserta didik, ya, seperti itu. Padahal tadi di dalam Islam al ilmu qoblal qouli wal amal, gitu kan ya. Jadi ilmu itu memang untuk beramal, gitu. Nah, nanti di sini kita akan menemukan prioritas kajian atau materi yang kita susun dalam kurikulum. Nah, kemudian siapa penyelenggara pendidikan Islam itu? Ya tadi individu, manusia, kemudian masyarakat, ya, dan tentunya negara secara formal. Bentuknya seperti apa pendidikan Islam itu? Tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Syahidin, ya kan ya, basis pertama itu adalah usrah atau keluarga secara informal. Jadi pendidikan Islam secara mudah, asalkan kita berilmu, disiplin, dan fokus, usroh atau keluarga itu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi putra-putri kita, anak-anak kita, untuk membangun generasi yang terbaik. Ya. Usroh. Kedua adalah madrasah. Nah, madrasah di sini bisa bentuknya sekolah, madrasah, kutab, pesantren, ya, atau lembaga pendidikan. Ya, di sana ada kiai, ada ustadz, ada kurikulum, ada budaya yang dibangun. Dan ada lagi yang lebih penting, ya, yaitu kutlah atau kelompok dakwah. Karena kelompok dakwah inilah yang akan menghantarkan pendidikan Islam itu kepada target yang lebih jauh, ya kan ya, yaitu taskiful ummah. Kalau keluarga ataupun madrasah dalam bentuk sekolah atau pesantren itu hanya dalam jangkauan rentang membentuk kepribadian individu-individu. Nah, untuk membentuk kepribadian masyarakat, ya, masyarakat menjadi masyarakat yang Islami, maka kita membutuhkan lembaga lain, yaitu kutlah atau
katakanlah jamaah, ya, jamaah dakwah. Nah, ini sedikit profil pendidikan Islam yang dimaksud oleh kami dalam kajian-kajian. Nah, kembali sebagai resume, ya kan ya, dari latar belakang penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah, hamba Allah dan khalifatul fil ard, ya, maka kita rumuskan tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk kepribadian Islam dan life skill. Nah, dalam kajian kami, ya kan ya, bukan dalam kajian psikologi, ya, ini berbeda, ya. Sekali tadi pendidikan Islam itu sifatnya sokofah, ya, jadi kita harus merujuk kepada wahyu. Seperti apa kepribadian Islam dan life skill itu dibangun? Maka itu dengan membentuk pola pikir, ya. Kemudian membentuk juga pola sikap. Nah, sebenarnya di dalam ini mirip-mirip dengan psikologi, ya, karena psikologi itu kan sebuah disiplin ilmu mendesain suatu proses mental, ya kan ya, mendesain suatu proses mental atau katakanlah sikap sehingga terbentuklah suatu perilaku gitu kan ya. Nah, jadi kita membentuk pola pikir peserta didik, kemudian membentuk pola sikap peserta didik, di mana ternyata ya kan ya, kecenderungan atau pola sikap itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman, dan pemahaman ini dibentuk dari suatu proses darosah, kajian atau taklim atau belajar. Ya, taklim atau belajar. Jadi dengan taklim kita membentuk pola pikir nanti mengikat kecenderungan kita sehingga kita ketika berperilaku terbentuk kepribadian Islam, ya. Nah, dalam proses taklim atau pembelajaran kita bicara tentang azas, ya, apa akidah Islam atau bukan, sesuai hukum syara atau tidak, prinsip KBM-nya itu faktual atau tidak, kontekstual atau tidak. Ya, di dalam Islam pembelajaran mesti kontekstual, harus faktual, ya kan ya. Kemudian materinya, ya kan ya, materinya ini sesuai dengan akidah atau tidak, bertentangan atau tidak. Berikut alat dan cara tadi, ya, alat dan cara tadi. Baik, nah itu sekilas profil pendidikan Islam dalam kajian kami. Nah, bagaimana kemudian konsep dan praktek pendidikan Islam yang terlembagakan melalui lembaga pendidikan? Umumnya kalau di negeri kita, Indonesia, kita sebut sekolah, ya. Sekolah itu lembaga pendidikan formal yang didesain oleh negara, dibiayai oleh negara, dan seterusnya. Kemudian dalam presentasi ini saya memunculkan istilah madrasah, ya. Madrasah itu sebenarnya bermakna sekolah, ya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah. Tapi maksud kami dalam presentasi ini, dimaksud madrasah ini adalah lembaga pendidikan non formal, ya, lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah, awaliyah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah lembaga pendidikan pesantren yang juga ini non formal. Nah, di sini tidak dibahas tentang lembaga pendidikan usroh, ya, keluarga. Nah, kalau kita amati, ya, model di negeri kita ini, ya, terkait dengan praktek pendidikan Islam, pesantren, madrasah dan sekolah, ini ada model pertama, ya. Pesantren yang di dalamnya itu tidak ada madrasah, tidak ada sekolah. Jadi pesantren adalah kiai, ya. Pesantren adalah kiai. Nah, dulu ini sangat efektif dan optimal, bahkan memberi sumbangan besar terhadap perjuangan terhadap penjajah, ya. Karena pesantren terbukti, ya kan ya, peserta didik dalam hal ini santri berhasil bukan dalam tataran output saja, tapi juga outcome, ya, berpengaruh bagi masyarakat dan impact berpengaruh bagi negara. Tetapi rasa-rasanya pesantren ini sekarang sangat terdegradasi, ya, dengan kemajuan ICT, ya. Tantangan dakwah begitu besar, sedangkan santri-santri yang jumlahnya jutaan ini karena kemudian tidak terdidik, tidak terlatih untuk literat terhadap kondisi luar sekolah, di luar pesantren, sehingga mereka susah sekali mengaplikasikan ilmu-ilmu mereka, hatta sekalipun dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar saja di media sosial saja susah, ya. Karena memang hari, pagi, siang, sore, malam hanya berkutat dengan turos, gitu. Nah, seperti ini model pertama. Nah, model kedua setelah itu sekolah, ya, sekolah
di mana berbeda dengan pesantren, ya. Kurikulumnya berbeda, budayanya berbeda, dan sekolah cenderung saat ini itu berbasis didasarkan kepada pendidikan sekuler, gitu. Jauh sekali dari nilai-nilai agama. Nah, kemudian ada pesantren yang model pertama tadi, di dalamnya itu ada madrasah. Ini madrasah non formal, ya. Kalau pesantren itu sifatnya talakian dalam bentuk sorogan, bandungan. Nah, madrasah ada klasikal, ada kurikulum yang sangat terorganisir, ada silabus. Ya, kalau pesantren kan tidak ada silabus. Ya, tetapi non formal, ada seperti ini. Ada pesantren salaf, di dalamnya ada madrasah awaliyah, madrasah wusta, madrasah ula, seperti itu. Nah, ada tipe sekolah nyambil pesantren. Jadi peserta didik itu sekolah di sekolah formal dari pagi sampai siang, kemudian sore atau malam nyantren tapi tidak mukim. Kita biasa sering sebut dengan santri kalong, gitu kan ya. Nah, kemudian ada sekolah sambil madrasah, ya. Sekolah sambil peserta didik banyak menghabiskan waktu di sekolah dari pagi sampai siang bahkan sore. Nanti kalau sore baru datang ke TKA, TPA, kemudian MDTA, seperti itu. Nah ini yang paling tadi yang Ustadz Asud sampaikan, ya, bagaimana pesantren saat ini agar eksis terdorong bahkan terpaksa untuk menghadirkan sekolah formal. Katanya sih, ya, ini kalau mudah-mudahan tidak tepat, gitu kan ya, istilah yang dipakai adalah pesantren modern, ya, seperti itu. Tetapi faktanya, ya, kehadiran sekolah formal, ya, di sebuah pesantren itu betul-betul menggerus habis kurikulum pesantren, bahkan budaya pesantren, sehingga yang lebih menonjol itu sekolahnya dibanding pesantrennya, baik kurikulum maupun budaya pesantren. Ya, disebut Islamic boarding dan istilah lain, ya. Faktanya adalah ketika pesantren di dalamnya ada sekolah formal, ya, umumnya, ya kan ya, sekolah itu menghegemoni, ya, bukan sekadar mendominasi tapi juga menghegemoni kurikulum, budaya, dan bahkan manajemen, gitu. Nah, atau sebaliknya, ya, sekolah sambil pesantren, gitu kan ya. Ini sama saja sebenarnya. Model yang ke-7 ini sebenarnya sama. Ya, pesantren ada sekolah, atau sekolah di dalamnya ada pesantren. Nah, terus apa yang sudah Darba Institute lakukan dalam kajian dan praktik? Nah, kita berangkat dari model-model ini, berpikir tentang bagaimana caranya, ya, kalau kita ingin mengintegrasikan pesantren, ya, non formal, madrasah non formal, kemudian ada sekolahnya yang kebetulan formal, ya, kebetulan formal, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, atau kemudian ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Nah, ini menjadi suatu permasalahan, ya kan ya. Mengapa kalau kita hadirkan sekolah di dalam pesantren, seringnya kurikulum budaya pesantren itu terhegemoni, kalah, gitu kan ya, seperti itu. Nah, untuk menjawab ini, ya kan ya, maka dilakukan kajian-kajian lebih jauh tentang lembaga pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Ya, secara teologis, ya, secara sederhana saja karena memang waktu terbatas, setidaknya ada 2 pijakan, ya, untuk merumuskan tahapan belajar yang kemudian nanti dipraktekkan dalam bentuk lembaga. Dari hadis Rasulullah SAW, saya bacakan saja terjemahnya. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Nah, kemudian hadis yang lain, telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia nggak bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Dari hadis-hadis ini secara teologis, ya,
saya nggak mau menyebutnya secara teoritis, ya kan ya. Karena kalau teoritis dasar pijakannya filsafat, ya. Sains itu kan produknya itu salah satunya teori, selain hukum dan lain-lain. Tapi ini kajian teologis, ya. Kita bisa simpulkan sebenarnya dalam pendidikan Islam yang terlembaga, ya, dalam terlembaga, entah itu bentuknya nanti apa sekolah, madrasah atau pesantren yang kita pilih, ya kan ya. Tahapan belajar itu setidaknya 1 sebelum balik, 2 setelah balik. Jadi tahapan sebelum balik, 2 tahapan setelah balik. Nah, dari sini kemudian kita bisa merumuskan, ya, katakanlah bentuk sekolah atau madrasah itu ada 3 tingkatan. Pertama tingkat ibtidaiyah, ya 6 sampai 10 tahun Hijriah. Patokannya 10 tahun Hijriah karena memang agama kita unit waktu itu kan dalam Hijriah untuk unit tahun, ya. Nah, ini kita sebut saja misalnya setara SD atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian tingkat mutawasithah atau pertengahan, ya, atau pertengahan itu 10 sampai 15 tahun Hijriah. Sampai balik tadi kan, ya. Sampai balik. Jadi sebelum balik sampai balik. Ya. 6 sampai 10 tahun, ya, karena tadi ada batasan bisa dipukul dengan tidak bisa dipukul dengan tarhib wa tarhib saja. Kemudian dari 10 sampai 15 tahun sampai balik, karena balik maksimal 15 tahun. Nah, kemudian tingkatan ketiga lah tingkat aliyah. Yang kita setara SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Ini dari 15 tahun sampai tak terhingga. Gitu, karena prinsip agama kita kan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat seperti itu. Nah, ini dari kajian teologis, ya kan ya, hadis-hadis tadi dalam konteks belajar secara terlembaga, setidaknya untuk pendidikan dasar katakan seperti itu ada 3 tingkatan, ya. Pertama ibtidaiyah, mutawasid, aliyah. Jadi kasarnya 4 tahun sejak 6 tahun Hijriah. Nah, karena itu kami menawarkan sebuah lembaga pendidikan yang kemudian kami beri nama Madrasah Al-Qur'an. Nah, kenapa Al-Qur'an gitu kan ya? Madrasah Al-Qur'an. Ini madrasah ini tadi seperti yang saya sampaikan orientasinya non formal. Mengapa Al-Qur'an? Karena memang Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber pengetahuan, yang menjadi alat bagi pembentukan kepribadian, bahkan life skill atau keterampilan hidup seorang hamba gitu kan ya. Rasulullah SAW menegaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Maksudnya adalah sebaik-baiknya manusia adalah, ya, yang ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi yang paling prioritas itu adalah Al-Qur'an, membaca, menulis, menghafalkan, berikut, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an untuk memahaminya, bahasa Arab, adab-adab, tarikh, sejarah dan sebagainya. Ini menjadi prioritas. Adapun yang life skill tadi itu sesuai kebutuhan, hasbal hajah saja. Ini rasa-rasanya terbalik dengan kurikulum sekarang, ya. Jadi kajian-kajian, materi-materi pelajaran bagaimana untuk mengoptimalkan life skill itu jauh lebih banyak. Belajar agama hanya sekilas bahkan. Nah, berikut juga ada pesantren efektif, ya. Pesantren efektif itu adalah kebalikan dari pesantren, ya. Kalau pesantren salaf, ya, kemudian kemasukan sekolah, biasanya kurikulum budayanya itu akan kalah. Nah, kita akan balik. Nah, bagaimana caranya, ya, pesantren salaf itu mendominasi kurikulum dan budayanya atas madrasah dan sekolah yang ada di dalam pesantren. Nah, kami merancang di sini, ya, menawarkan, ya, konsep pesantren dari 6 tahun Hijriah seterusnya, di mana ada tahapan mukim dan ada tahapan tidak mukim. Nah, pada tahapan tidak mukim, ya, itu madrasah dan sekolah itu beririsan, ya, dari usia 6 tahun sampai 10 tahun, ya, mereka belum mukim, ya, dan mereka juga tidak bisa dipaksakan untuk mukim karena memang anak-anak sebelum usia 10 tahun itu tidak boleh dipaksa, bahkan tidak boleh dipukul gitu kan ya.
Kalau kewajiban sholat itu kan kewajiban yang agung ya, itu boleh dipukul, apalagi kewajiban yang lain menuntut ilmu katakanlah ya, setelah dia 10 tahun itu boleh dipaksakan. Nah, di dalam ketika mukim antara madrasah dan sekolah itu berjalan beriringan secara paralel gitu ya, secara paralel. Nah, ini konsep ini yang ingin kami bangun dan alhamdulillah ya kan ya, dengan kajian-kajian yang kami lakukan di Darba Institute, alhamdulillah setelah diuji cobakan ya di pondok pesantren Tahfiz Al-Qur'an Asmaul Husna, dan karena itu secara khusus ya kan ya, di kesempatan hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus, pengelola ya pondok pesantren Tahfiz Al-Qur'an yang sudah memfasilitasi kami ya untuk mempraktekkan kajian-kajian kami Madrasah Al-Qur'an dan pesantren efektif. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini gambarannya ya, dalam perspektif sekolah formal bermula dari usia 6 tahun ya hingga 12 tahun yang kita sebut dengan SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian dilanjutkan dengan SMP 12 sampai 15 tahun umumnya kita sebut SMP atau MTS. Kemudian dari usia 15 sampai 18 tahun itu SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah. Itu dalam perspektif sekolah formal. Nah, dan ini sekolah ini dari SD, SMP dan SMK ya di Pondok Pesantren Tahfiz Asmaul Husna ini ada gitu kan ya, ada. Dan kemudian kami ingin cobakan ya kan ya, Madrasah Al-Qur'an tadi yang non formal tadi dari usia 6 tahun sampai 10 tahun Hijriyah yang kita sebut dengan Madrasah Al-Qur'an Ibtidaiyah, dari 10 sampai 15 kemudian Madrasah Al-Qur'an Mutawassithah, kemudian dari usia 15 tanpa batas Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Nah, di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Al-Qur'an Ibtidaiyah itu berarti setara kelas 1 sampai kelas 4 SD. Nah, di Madrasah Al-Qur'an sendiri itu sifatnya ability based, tidak ada pengkelasan. Jadi yang sudah dipraktekkan selama 8 tahun ini, para santri itu belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi yang usia 6 tahun dengan usia 8 tahun bisa saja bersama dalam pelajaran Al-Qur'an misalnya. Tetapi dalam pelajaran matematika bisa jadi usia yang 6 tahun bersama dengan usia 9 tahun, ability based. Dan sifatnya integrated. Jadi tidak dengan pendekatan adab melalui bahasa. Ya, jadi di Madrasah Al-Qur'an ini kami tidak ada pelajaran khusus tentang akidah misalnya. Itu tidak ada. Tetapi kebanyakan pelajaran Al-Qur'an dan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itulah kemudian materi-materi tentang akidah, sejarah dan sebagainya itu ditanamkan, ditumbuh kembangkan kepada santri. Dan ini kami untuk mencoba untuk memasukkannya ke dalam kurikulum formal, ya, ke dalam kurikulum SD. Bagaimana kemudian kurikulum Madrasah Al-Qur'an Ibtidaiyah dari 6 sampai 10 tahun ini itu menjadi katakanlah kurikulum bagi sekolah formal di SDIT ya, SDIT Asmaul Husna untuk kelas 1 sampai kelas 4. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, ketika mereka sudah berumur 10 tahun Hijriyah, maka mereka akan mukim di pondok pesantren, ya, akan mukim di pondok pesantren. Nah, maka disinilah akan muncul permasalahan, ya, akan muncul permasalahan. Bagaimana berjalannya Madrasah Al-Qur'an, bagaimana berjalannya sekolah formal secara paralel. Nah, padahal fakta di luar itu menunjukkan banyak sekali pesantren itu kalah gitu kan ya. Apalagi pesantren Asmaul Husna ini kan pesantren tahfiz dengan standar yang itu luar biasa tinggi gitu kan ya. Di mana para santri itu ditarget untuk menghafalkan Al-Qur'an, menambah hafalan, memurojaah hafalan ya, menyetorkan hafalannya. Dan ujian terakhir itu 1 hari harus 30 juz. Ya. 1 hari dari ba'da subuh sampai maghrib itu harus 30 juz. Nah, ini sangat berat sekali gitu kan ya. Karena itu kita ya kemudian Madrasah Al-Qur'an ini
untuk jenjang mutawasid dan sanawiyah itu dimasukkan ke dalam suatu pesantren yang kami sebut pesantren efektif. Yaitu pesantren di mana sekalipun ada sekolah formal, sekalipun ada madrasah yang mendukung kurikulum inti pesantren, tetapi kurikulum dan budaya pesantren yang tadi untuk kasus Asmaul Husna ini orientasinya adalah tafsir Al-Quran itu tetap mendominasi. Bagaimana solusinya? Nah, kami menawarkan suatu inovasi pembelajaran yang disebut dengan hamster learning atau pembelajaran hamster. Tujuan hamster learning ini adalah agar kurikulum dan budaya pesantren itu bisa optimal, katakanlah menghegemoni ya, bahkan mendominasi. Jadi kalau kita ke entitas hamster itu kan suatu spesies yang itu menggerogoti ya. Jadi ceritanya hamster ini akan menggerogoti kurikulum dan budaya sekolah formal tanpa menghilangkan substansinya. Jadi sehingga kemudian santri itu punya waktu yang lebih banyak hidup bersama kurikulum dan budaya pesantren dibanding kurikulum dan budaya sekolah formal begitu. Tetapi tidak menghilangkan substansi dari sekolah formal itu sendiri. Ya, dengan apa? Dijembati dengan hamster learning, pembelajaran hamster ini. Seperti apa itu pembelajaran hamster? Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Profesor Khairul ya, bahwasanya yang menjadi inspirasi dari hamster learning ini sebenarnya STEM itu sendiri ya, pembelajaran integratif, science, teknologi, engineering, matematik. Kemudian diperluas ya, diperluas STEM tadi diperluas ya. Jadi matematik, science, teknologi, engineering ini kan sebenarnya kan mata pelajaran yang ada di sekolah formal. Nah, kemudian ditambahkan ya dengan humanity ya, pelajaran-pelajaran yang terkait dengan perilaku manusia, bahasa, ekonomi, sosial katakan seperti itu. Kemudian juga art, seni ya, seni budaya dan sebagainya, dan terakhir religion, agama itu sendiri. Artinya begini, mata pelajaran yang dituntut oleh kurikulum sekolah formal yang tertuang di dalam rapot sebagai artikulasi penilaian itu dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan ya. Kami menyebutnya hamster learning ini pendekatan, bukan sebuah model atau metode belajar, tapi pendekatan hamster learning. Jadi bagaimana semua mata pelajaran itu diajarkan secara integratif. Nah, karena karena inspirasinya dari STEM, maka mirip dengan STEM sebenarnya, tetapi STEM yang diperluas, ya kan ya. Jadi STEM ini kan pendekatan pendidikan, ya, yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, ya, kemudian matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi. Nah, hamster tinggal menambahkan tadi. Kemudian pelajaran harus kontekstual, inquiry, hands-on, open-ended. Ya. Siswa senantiasa didorong untuk berkreasi, inovasi, dan terobosan. Nah, karakteristiknya sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Profesor Khairul, ya, integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pokok pembahasan. Nah, sedangkan di hamster learning yang dipraktekkan di sekolah formal, di rumah besarnya Pondok Pesantren Asmaul Husna itu ditambahkan humanity, art, dan religion tadi dalam pokok pembahasan. Pembahasan itu tertuang melalui model pembelajaran berbasis proyek. Jadi proyek itu mesti bisa proyek itu dirancang, dibangun, dan dijelaskan kembali melalui semua pelajaran. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan kehidupan nyata bersifat kontekstual. Nah, yang khas dari STEM itu adalah EDP ya, Engineering Design Process. Layaknya insinyur membuat suatu proyek atau proses mendesain sebuah karya. EDP ini pula yang dipakai oleh hamster, ya, hamster learning. Nah, model umumnya tadi sebagaimana tadi ini layaknya menciptakan suatu karya dengan pendekatan riset, merumuskan masalah, membuat solusi, membuat dan mengembangkan model, menggunakan model, mengevaluasi, mengomunikasikan dan merefleksi. Jadi para santri itu lebih banyak
dengan model project based learning itu diajak untuk merancanakan membangun suatu proyek berikut produknya, tetapi didekati dengan mata pelajaran yang terintegrasi. Nah, dengan demikian, dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu, yang mestinya itu pelajaran sekolah formal itu membutuhkan banyak waktu yang mengakibatkan kalahnya kurikulum dan budaya pesantren, maka bisa direduksi dengan banyak, menghasilkan suatu produk sangat bermakna. Gitu. Nah, ini bentuk siklus pembelajaran hamster yang kami terapkan di Pondok Pesantren Asmaul Husna melalui sekolah formalnya, yaitu mulai dari KBM, di sana ada pemberian materi, berikut tugas-tugas, kemudian para santri itu menuju laboratorium kerja yang dibimbing atau diasisteni oleh guru-guru, ya. Laboratorium kerja itu bisa laboratorium komputer, laboratorium audiovisual, laboratorium hayati, teknologi rekayasa, yang itu murah, meriah, tapi EDP atau engineering design proses itu berlangsung, gitu, menciptakan suatu produk yang itu dirancang, dibangun, dievaluasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka terima saat KBM. Nah, kemudian produknya ada tadi, ya. Produknya bisa bentuk laporan kerja, ya, mind mapping, atau kemudian bahkan paper, ya, bahkan presentasi dan sebagainya, ya. Tagihan-tagihannya beraneka, ya, sebagai bentuk penilaian awal apakah kemudian produk sudah sesuai dengan KBM atau materi-materi yang mereka terima saat KBM. Nah, kemudian ketika sudah final, masuk ke dalam HL Board itu Hamster Learning Board, yang berisi para ahli, ya kan, ya, guru-guru untuk menilai, mengevaluasi. Ya, dari hasil evaluasi kemudian mengembangkan KBM kembali. Nah, itu yang sudah kami lakukan, ya. Nah, jadi ada madrasah Al-Qur'an di mana tingkat ibtidaiyahnya itu tidak mukim, adapun sanawiyah dan mutawasid dan sanawiyahnya itu mukim. Nah, itu kemudian mohon maaf ini waktunya sangat terbatas. Kami mengundang, ya kan, mengundang para praktisi, terutama para akademisi untuk bersama-sama kami, ya kan, ya, melakukan riset dan pengembangan terutama tentang madrasah Al-Qur'an dan pesantren efektif ini, ya, melalui hamster learning. Banyak sekali PR-PR yang mesti kita selesaikan, ya, tentang inovasi kurikulum terintegrasi, kemudian model pembelajarannya, bahan ajar yang itu mesti terintegrasi dengan peradaban Islam, nilai-nilai Islam. Nah, berikut alat ukur hasil belajar, ya, asesmennya. Ini kami mengundang, mari kita bersama-sama, ya kan, ya, untuk melakukan pengembangan pendidikan Islam, studi kasus madrasah Al-Qur'an dan pesantren efektif ini, gitu. Nah, alhamdulillah selama 8 tahun madrasah Al-Qur'an ini yang tadinya untuk tingkat ibtidaiyah, ya, yang tadinya hanya 1 orang, 7 orang, 13 orang, sekarang berjumlah ratusan dan sangat mudah terjangkau dan berpengaruh karena biaya itu dikembalikan kepada komunitas orang tua, kemudian tempat juga tidak harus di ruang yang kita sebut, gedung yang kita sebut dengan sekolah, cukup di masjid, ya, cukup di mana? Cukup di rumah-rumah yang lapang, gitu kan, ya. Tetapi kemudian berkelanjutan, ya, dari 6 tahun dan seterusnya, gitu. Nah, saya pikir pihak Asmaul Husna dalam ini sudah sangat mempraktikkan, ya kan, ya, pendidikan yang sangat terjangkau, gitu kan, ya. Bagi kami pribadi, ya kan, ya, cukup mudah dan sangat terjangkau, gitu kan, ya. Nah, sekali lagi, ya, pada kesempatan hari ini kami berbagi, ya, dengan apa yang telah kami kerjakan Darba Institute bersama beberapa pondok pesantren, wabil khusus pesantren Asmaul Husna dan juga orang tua, dengan apa yang telah kami lakukan sepenuhnya, ya kan, ya, untuk umat ini. Tidak ada niat dari kami kecuali
jariah dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pertanggungjawaban kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian mungkin nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.